Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Floris. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah laporan pengujian perangkat lunak untuk menguji aplikasi Floris yang sudah kita bangun. Aplikasi Floris ini merupakan penjualan buket bunga yang melayani pelanggan untuk melakukan pemesanan katalog maupun custom, serta admin untuk mengelola produk dan pesanan. Untuk tim mengujinya ada 3 orang, itu yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rafi Sidki, lalu yang kedua itu ada Salwa Kailalita Hafiz, lalu yang ketiga itu ada Sinta Nur Hidayati. Untuk informasi akademiknya, untuk bisa next. Nah, untuk langkah pertama, kita harus atau langkah perencanaan, kita itu harus menginstalasi sistem dan sistem rekrutmen. Sebelum pengujian dimulai, kita itu harus memastikan perangkat yang kita gunakan itu memenuhi spesifikasi minimum. Lalu deployment sistem ini dilakukan dengan mengunduh kode dari data GitHub atau dari sumber GitHub yang sudah kita upload dari aplikasi kita. Lalu membangun APK dengan memerintahkan Flutter build APK debug ini untuk uh, menginstal aplikasi dari aplikasi yang sudah kita bangun agar bisa di-running dan diuji menggunakan Catalan. Lalu untuk memverifikasi berkas app debug.app-nya untuk diinstal pada perangkat Android pengujian. Untuk kebutuhan perangkat keras, spesifikasinya itu minimal prosesornya itu Intel Core i5 Gen 8 atau yang setara. Lalu untuk RAM-nya itu minimalnya di 8 GB, lalu untuk storage-nya itu kita harus mengosongkan kurang lebih minimal 20 GB. Lalu untuk kebutuhan perangkat lunak, spesifikasi minimal yang kita butuhkan itu pada bahasa pemrograman itu kita menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan Flutter. Lalu untuk framework-nya itu Flutter SDK 3.x. Lalu untuk DBMS itu atau database-nya kita menggunakan MySQL atau SQLite. Untuk OS-nya itu kita menggunakan Windows 10 atau 11. Lalu untuk automation tools-nya itu atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah Catalan Studio. Next. Nah, untuk instalasi tools pengujian, penguji menggunakan Catalan Studio sebagai alat pengujian otomatis aplikasi Android berbasis Flutter. Catalan dipilih karena mendukung pengujian otomatis Android dan fitur rekaman yang mudah untuk digunakan. Untuk persiapan pertama itu ada persiapan lingkungan. Kita mengharuskan menginstal Node.js, Appium, lalu driver Appium Flutter Drive, serta UI Automator 2. Verifikasi koneksi perangkat dengan ADB device dan menjalankan server Appium. Yang kedua itu, langkah kedua itu ada mobile recorder, membuka test case di Catalan, lalu memilih perangkat untuk memuat berkas app debug yang sudah kita bangun tadi. Lalu klik start dan Catalan itu akan merekam setiap aksi penguji secara otomatis. Yang ketiga ini ada eksekusi dan pelaporan. Setelah rekaman dan menyimpan skrip dan lalu kita menjalankan ulang dengan tombol run. Hasil pass atau file ditampilkan pada panel konsol dan laporan akhir yang ada di Catalan. Next. Untuk cakupan pengujian dan fungsionalitas sistemnya, pengujian kita difokuskan pada fitur yang berhubungan langsung dengan proses bisnis utama Floris. Pendekatan yang digunakan adalah black box text testing dengan teknik equivalent partitioning
atau EV, dan Boundary Value Analysis atau BVA. Dieksekusi otomatis menggunakan Catalan Studio. Untuk fitur atau fungsionalitas yang kita uji, yang pertama ini ada login dan register, lalu yang kedua ini ada kelola produk, lalu yang ketiga itu ada pemesanan katalog, selanjutnya ada pemesanan custom, selanjutnya itu ada pembayaran, dan yang terakhir ini ada kelola pesanan dan pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian jadwal dan pengawakan pengujian. Di sini perancangan test case dilakukan pada 11 Juni 2026 oleh seluruh anggota tim. Pelaksanaan pengujian berlangsung pada 22 sampai 23 Juni 2026 dibagi berdasarkan fungsionalitas yang diuji. Untuk fungsionalitas login dan register, penanggung jawabnya adalah Muhammad Rafi Sidki pada tanggal perancangan 11 Juni 2026 dan tanggal pelaksanaannya 22 Juni 2026. Lalu selanjutnya, kelola produk serta kelola pesanan, penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Salwa Khairalita Hafid, dengan tanggal perancangannya 11 Juni 2026 dan tanggal pelaksanaannya untuk kelola produk itu ada di tanggal 22 Juni 2026 dan kelola pesanannya ada di tanggal 23 Juni 2026. Lalu selanjutnya, untuk fungsionalitas pemesanan katalog, pemesanan custom, serta pembayaran, penanggung jawabnya adalah Sinta Nur Hidayati dengan tanggal perancangan 11 Juni 2026 dan tanggal pelaksanaannya 23 Juni 2026. Selanjutnya, di sini saya membahas equivalence partitioning atau EP. Teknik EP ini adalah mengelompokkan data uji ke dalam kelas valid dan tidak valid. Jadi setiap kelas mewakili kondisi masukan dengan perilaku yang sama, sehingga efisiensi pengujian itu meningkat. Berikut ringkasan test case untuk setiap fungsionalitasnya. Yang pertama, untuk login, terdapat 3 test case, di mana test case pertama email dan password kosong yang menghasilkan error. Lalu test case kedua, password salah yang menghasilkan error, dan test case ketiga yaitu email dan password benar yang nanti langsung mengarah ke dashboard. Lalu yang kedua ada register, ada 4 test case. Yang pertama data kosong, dia menghasilkan error. Email, lalu yang kedua email sudah terdaftar, dia menghasilkan error. Lalu yang ketiga email tidak valid, dia juga menghasilkan error. Dan yang keempat data valid, dia akan membuat akun, berhasil membuat akun. Lalu yang ketiga ada kelola produk, ya ada 4 test case. Untuk test case pertama yaitu nama kosong, dia akan menampilkan error. Lalu test case kedua tambah produk valid, dia akan menampilkan atau menghasilkan sukses. Lalu test case ketiga hapus produk, dia sukses. Lalu test case keempat edit produk, sukses. Lalu keempat ada kelola pesanan dan pembayaran, yang dimana dia ada 4 test case. Untuk test case pertama, konfirmasi pembayaran, dia akan menghasilkan keterangan status diproses. Lalu yang kedua, batalkan pesanan. Lalu yang ketiga, set harga final custom. Dan yang keempat, selesaikan pesanan. Lalu yang kelima, ada pemesanan katalog. Terdapat 3 test case. Untuk test case pertama, tidak pilih produk. Dia akan menghasilkan checkout itu dinonaktifkan. Lalu untuk test case kedua, alamat kosong, dia akan menghasilkan error. Dan test case ketiga, jika data valid, dia akan pesanannya akan berhasil. Lalu yang keenam, pemesanan custom, terdapat 3 test case juga. Jika bunga tidak dipilih, dia akan menghasilkan error. Jika data diri kosong, dia akan menghasilkan error. Serta jika data valid, permintaan akan terkirim. Permintaan custom itu akan terkirim. Lalu yang terakhir yaitu pembayaran, dia terdapat 3 test case. Yang pertama, jika bukti tidak diupload, dia akan menampilkan error. Jika kita membatalkan pembayaran, dia akan menuju ke halaman riwayat. Lalu jika pembayaran sesuai dengan tagihan, akan menampilkan sukses. Selanjutnya, Boundary Value Analysis atau BVA. BVA ini menguji batas minimum dan maksimum dari data masukan karena kesalahan sering terjadi pada batas nilai. Berikut untuk ketentuan batas rancangan test case BVA untuk aplikasi Floris. Ketentuan batas nilainya untuk field password,
dia tidak ada batas minimal atau maksimal yang jelas. Untuk harga produk, dia minimal lebih dari 0. Untuk stok produk, dia minimal 5, di bawah 5 akan ada peringatan merah. Lalu untuk jumlah pemesanan, itu minimal 1, maksimal seperti stok yang tersedia. Lalu untuk jumlah bunga custom, itu minimal 1 dan maksimal 3 jenis. Untuk rancangan test case BVA, ini ada yang pertama, test case BVA 3.1, jika harga minimum 1, dia akan diterima. Lalu untuk test case BVA 3.2, harga 0 dia akan menghasilkan error, harga tidak boleh kosong. Lalu untuk test case BVA 3.3, stok minimum 5, dia akan diterima tanpa peringatan. Lalu untuk test case BVA 3.4, jika stok 4, dia akan mengeluarkan peringatan warna merah. Lalu untuk test case BVA 3.5, jika stok 0, dia akan menghasilkan error stok harus diisi. Lalu test case BVA 5.1, jika jumlah pesan 1, dia akan berhasil. Lalu test case BVA 5.2, jika jumlah sama dengan stok, dia akan berhasil. Lalu untuk test case BVA 5.3, jika jumlah melebihi stok, yang dimana stoknya itu atau stoknya 11, dia akan menghasilkan error stok tidak mencukupi. Lalu untuk test case BVA 5.4, jika jumlah 0, dia akan menghasilkan error jumlah minimal 1. Lalu yang terakhir, test case BVA 6.1 sampai 6.4, bunga custom minimal 1, maksimal 3, dia akan menghasilkan error, jika 4 juga error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengujian fungsionalitas seluruh test case dieksekusi menggunakan Catalan Studio. Hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Jika sesuai maka passed, jika tidak maka valid. Berikut ringkasan temuan per fungsionalitas. Yang pertama, login itu 100% berhasil, di mana test case pertama yaitu email dan password kita kosongkan dan menghasilkan error. Test case kedua yaitu email atau password salah, dia menghasilkan error juga. Dan test case ketiga yaitu berhasil masuk ke dashboard, di mana kita telah mengisi email dan password itu dengan benar. Selanjutnya yaitu register, di mana register juga itu 100% berhasil dengan 4 test case yang kita uji. Yang pertama, test case pertama yaitu nama, email, dan password itu kita kosongkan, dia akan menghasilkan error dengan pesan nama, email, dan password harus diisi. Selanjutnya ada test case email sudah terdaftar, dia akan menampilkan error email sudah terdaftar. Yang ketiga ada test case email tidak valid. Dan keempat, jika dia sesuai dengan nama, email, password, dan yang lain-lain valid, maka dia akan maka akan dipindahkan ke halaman dashboard pembeli. Untuk kelola produk, di sini 100% berhasil juga, yang mana ada 4 test case. Test case pertama yaitu jika nama produk tidak diisi, tetapi data yang lain terisi, maka dia akan menampilkan pesan error, nama produk harus diisi. Selanjutnya ada test case ketika kita menambahkan produk dengan data yang valid, maka akan menampilkan pesan produk berhasil ditambahkan. Untuk test case ketiga yaitu kita bisa menghapus produk tersebut yang telah kita tambahkan dan bakal menampilkan pesan produk berhasil dihapus. Dan yang terakhir adalah bisa mengedit atau memperbarui produk yang telah kita tambahkan. Setelah data sesuai dengan yang diminta, maka akan menghasilkan test case produk berhasil diperbarui. Selanjutnya ada kelola pesanan dan pembayaran, di sini menjadi satu, di mana ketika verifikasi pembayaran setelah diklik, maka status bakal berubah menjadi diproses. Untuk test case kedua, transaksi bisa dibatalkan apabila pentransferan atau bukti tidak valid, maka admin bisa membatalkan dan akan menampilkan pesan transaksi dibatalkan. Untuk tes ketiga di sini admin bisa men-set atau mengasih final harga untuk custom. Ketika dia sudah menambahkan harga final pada produk custom itu akan menampilkan pesan harga final di set. Dan untuk terakhir yaitu ada status penyelesaian. Ketika produk sudah selesai dan akan dikasih ke pelanggan, maka dia akan mengubah menjadi status pesan berhasil diperbarui. Selanjutnya ada pemesanan katalog, pemesanan dari katalog.
Pemesanan dari katalog sini ada 3 test case, di mana test case pertama, ketika kita tidak memilih produk di keranjang, maka tombol checkout bakal dinonaktifkan. 2 yaitu jika kita tidak mengirimkan alamat, alamat pengiriman, maka dia akan menampilkan pesan, silahkan masukkan alamat pengiriman, dan ketika dia berhasil, baik dia sudah memilih produk dan mengirim dan mengisi alamat, maka pesan akan berhasil. Selanjutnya ada pemesanan secara custom, yaitu memiliki 3 test case. Yang test case pertama, jika dia tidak memilih bunga, maka dia akan menampilkan pesan pilih minimal 1 jenis bunga. Test case kedua, jika dia tidak memasukkan data diri seperti nama, nomor handphone, alamat, dan lain-lain, dia akan menampilkan pesan silakan masukkan nama lengkap atau nomor handphone atau email atau alamat. Selanjutnya test case terakhir yaitu ketika semua data terisi, pilihan bunga sudah dipilih, maka dia akan menampilkan pesan permintaan custom bouquet berhasil dikirim. Dan selanjutnya ada pembayaran, di mana sini sudah mencoba 3 test case, di mana di sini test case pembayaran itu berhasil semua kita coba dengan hasil PES. Yang pertama ada ketika pembayaran tidak mengupload bukti pembayaran, dia menampilkan error, silakan upload bukti pembayaran. Untuk test case kedua, jika dia membatalkan pembayaran, maka data tersimpan kembali ke riwayat. Untuk tes case ketiga, ketika dia berhasil mengupload bukti pembayaran, mengisi data, maka dia akan berpindah ke halaman pembayaran berhasil. Selanjutnya yaitu BVA, yang mana di sini BVA di sini kita mentes besar sebanyak 9 test case BVA, yang mana batas harga, stok, juga pemesanan, dan jumlah bunga custom sesuai hasil yang diharapkan. Ringkasan hasil pengujian di sini, pengujian dilakukan pada 7 fungsionalitas utama dengan total 24 test case AP dan 9 test case PVA. Seluruh test case berhasil tanpa kegagalan, di mana total test case keseluruhan yaitu sebesar 33 dan 33 patient tanpa kegagalan dan 0 valid dan 100% persentase keberhasilan semua fungsionalis lulus dalam pengujian. Selanjutnya, untuk kesimpulan, saran perbaikan sistem, meskipun seluruh pengujian berhasil dengan baik, tim penguji memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas aplikasi Floris ke depannya. Yang pertama, ketentuan password, tambahkan ketentuan minimal 8 dan maksimal 20 karakter beserta validasi kekuatan password, kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol, atau yang lainnya untuk meningkatkan keamanan akun. Validasi stok, tambahkan notifikasi yang lebih jelas dan cegah penambahan produk dengan stok 0 agar admin lebih waspada terhadap ketersediaan produk. Ketiga, ada peningkatan keamanan, tambahkan fitur lupa password dan implementasi two-factor authentication atau 2FI untuk meningkatkan keamanan dan akun pengguna. Terus peningkatan UX, tambahkan indikator loading pada proses yang memakan waktu lama seperti upload gambar, pemrosesan pembayaran, dan fitur preview gambar sebelum upload. Validasi data, tambahan validasi format nomor telepon dengan lebih spesifik, misalnya dengan kode negara untuk meningkatkan akurasi data pengguna. Selanjutnya ada peningkatan fungsionalitas, tambahkan notifikasi push untuk perubahan status pesanan dan fitur tracking pengiriman agar pelanggan dapat memantau pesanan. Selanjutnya pengujian lanjut, yaitu melakukan pengujian skenario kompleks pemesanan dengan pemesanan besar, berbagai metode pembayaran, terus ada security testing dan pengujian compatibility pada sebagian versi dan ukuran layar Android. Untuk pengujiannya, ini adalah bukti hasil dari pengujian yang telah kita lakukan. Ini tes case yang telah kita bikin, dan ini adalah object response story-nya. Untuk hasil, ini telah kita masukkan ke dalam laporan, yang mana ketika dia berhasil, maka akan menampilkan pesan hijau seperti ini di bagian job progress. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.